semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama segmen Wikipedia di channel Himadika FKIP Awareness. Oke, jadi pada sesi kali ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengonstruksi suatu persamaan lingkaran. Kemudian kita juga akan menentukan bagaimana mencari suatu jari-jari dari suatu persamaan lingkaran, serta kita juga akan menentukan dan kita juga akan mencari tahu bagaimana cara menentukan titik pusat dari suatu persamaan lingkaran. Oke, bisa kelihatan ya. Di sini kita punya suatu lingkaran. Pertama, kita akan belajar tentang definisi lingkaran itu sendiri. Atau pasti lingkaran adalah suatu kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik. Suatu titik yang dimaksud itu adalah titik. Nah, ini titik pusat. Kembali lagi ke definisinya apa? Kumpulan titik-titik yang memiliki jarak sama dengan satu titik, yaitu titik pusat atau titik A. Jadi yang kita sebut lingkaran itu bukan luas ini, luas daerah ini bukan lingkaran. Yang kita maksud lingkaran adalah titik-titiknya, titik sepanjang lintasan ini yang memiliki jarak terhadap suatu titik ini ke semua titiknya itu tadi memiliki jarak yang sama. Nah, yang kita sebut sebagai lingkaran. Jarak dari satu titik lintasan ini terhadap titik pusat, itulah yang kita sebut sebagai apa? Jari-jari atau R. Kalau kita perhatikan, kita bisa buat segitiga dalam lingkaran ini, buat segitiga Pythagoras, segitiga siku-siku. Kita bisa manfaatkan persamaan teorema Pythagoras. Bagaimana persamaan teorema Pythagoras? Yang masih ingat? Persamaan teorema Pythagoras itu kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Untuk A-nya adalah A dan B-nya adalah sisi siku-sikunya, kemudian C-nya adalah hipotenusanya. Jadi di sini dari persamaan ini bisa kita substitusikan ke dalam segitiga siku-siku ini dengan A, itu misalkan A-nya adalah jarak dari sumber X-nya, ya sumber X-nya dari titik pusat ke sini ya. Ini kan A-nya, garis F ini dia merupakan merepresentasikan jarak dari sumber X, kemudian G-nya dia merepresentasikan dari jarak dari sumber Y. Jadi bisa kita ganti A-nya sebagai F dan B-nya sebagai panjang G, dan C-nya itu adalah sisi miringnya atau D bisa disebut juga R. Misalkan ini kita sebut sebagai X kuadrat tambah B kuadrat. Inilah persamaan umum, persamaan dasar dari suatu lingkaran yang memiliki titik pusat di 0,0. Jadi dia kita akan bisa mencari jari-jarinya dengan jari R-nya. Lantas bagaimana ketika kita akan mencari lingkaran yang dia pusatnya bukan di 0,0? Nah, kita bisa cari
punya lingkaran di sini ya. Entahlah dia beratnya dia berapa, anggaplah kita nggak tahu misalnya berapa, dan kemudian airnya kita juga nggak tahu berapa. Kita akan mendapatkan suatu segitiga siku-siku baru ya, yaitu FIH. Kan jarak dari titik F ke titik pusat, I ke titik pusat, dan H ke titik pusat. Kalau kita menggunakan konsep yang sama dengan segitiga sebelumnya, maka kita akan dapat jarak antara F ke I itu merupakan apa? X ini X-nya ada dari sini ya, X dikurangi dengan jarak titik pusat ke 0,0. Mungkin kita bisa lampangan dengan P nanti. Kemudian titik C yang ini, jarak ke titik 0,0 itu adalah ini adalah Y-nya dikurangi dengan ini adalah Y-nya sejauh ini, dan P-nya kita anggap ini adalah Q nanti, dari titik pusat ke 0,0-nya adalah Q. Maka kita akan dapatkan suatu persamaan baru yang merepresentasikan bentuk dari lingkaran titik di 0, bukan di 0,0. Jadi X dikurangi P, misalkan titik pusatnya di P. Persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk mencari lingkaran yang titik pusatnya bukan di 0,0, melainkan di suatu titik P, Q misalnya. Jari-jarinya berapa? Jarinya tetap R kuadrat yang bisa kita cari. Jadi dari persamaan ini, X min P kuadrat plus Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat untuk di suatu titik suatu lingkaran dengan pusat di P, Q. Ini kita manfaatkan di 0,0, dia bisa nanti karena apa, ketika P dan Q nya 0,0 maka dia tidak akan berubah, maka kita akan dapat lagi persamaan yang awal ini, X kuadrat min plus Y kuadrat sama dengan R. Nah, setelah kita kembali lagi ke sini, setelah kita dapatkan rumusan persamaan lingkaran yang ini, maka akan kita uraikan dia dalam bentuk kuadrat ya, X min P kuadrat menjadi X kuadrat min 2XP plus P kuadrat, Y min Q kuadrat menjadi Y kuadrat min 2YG plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat sama. Kemudian kita rapikan, kita sederhanakan menjadi X kuadrat min plus Y kuadrat min 2XP min 2YG plus P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah persamaan umum dari suatu lingkaran dengan pusat di P, Q.
nya berapa, bisa apapun, bisa negatif, bisa positif, bisa 0,0 bisa. Jadi kita akan membahas latihan soal tentang pusat jari-jari lingkaran dengan menggunakan persamaan ini. Oke, gitu ya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Bye.